Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Raja Kumbang pemakan emas tidak berniat menahan diri dan dengan cepat menjentikkan jarinya ke udara, melepaskan proyeksi pedang yang lain. Namun, sebelum proyeksi pedang ini memiliki kesempatan untuk terjun ke angin hitam lagi, raungan marah terdengar saat bilah biru raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul sebagai pembalasan. Ini adalah bilah aneh dengan sedikit kelengkungan yang menyerupai pedang, dan itu melepaskan kekuatan glasial yang menakutkan. Raja Kumbang pemakan emas hanya menilai pedang raksasa itu dengan ekspresi kayu, dan proyeksi pedang yang dilepaskannya tiba-tiba menyatu menjadi satu, membentuk proyeksi pedang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki atas perintahnya. Kedua bilah besar itu berbenturan, dan retakan tajam terdengar saat bilah biru raksasa itu diiris menjadi dua di tengahnya. Proyeksi pedang itu terlalu kuat untuk bisa ditahan oleh harta rata-rata, dan tanpa bilah biru yang bertindak sebagai penghalang, itu bisa langsung terjun ke angin hitam lagi. Teriakan alarm terdengar saat embusan angin hitam melonjak kencang, berubah menjadi tornado besar, tetapi proyeksi pedang tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dalam tornado, dengan cepat membelahnya. Dewa Surgawi Abadi kemudian dikirim terbang keluar dari angin hitam, dan hanya setelah tersandung kembali lebih dari 1000 kaki barulah dia mampu menenangkan diri. Pada saat ini, dia terlihat sangat buruk. Tidak hanya tubuhnya penuh luka, salah satu kakinya juga hilang. Perisai tulang raksasa yang mengeluarkan lapisan cahaya hitam telah muncul di tangannya, tapi itu juga kehilangan sebagian besar. Dewa Surgawi Abadi menatap Raja Kumbang pemakan emas, dan selain dari kemarahan dan kewaspadaan, ada juga sedikit ketakutan di matanya. Bahkan dengan luka parah seperti itu, Dewa Surgawi Abadi mampu beregenerasi dengan kecepatan luar biasa, dan bahkan kakinya yang terputus dengan cepat terbentuk kembali. Mata Raja Kumbang pemakan emas sedikit menyipit saat melihat ini, dan jarinya menunjuk ke arah Dewa Surgawi Abadi dari jauh. Proyeksi pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar Dewa Surgawi Abadi, lalu dengan cepat menyatu ke tengah. Pada saat yang sama, Gold Devouring Beetle Monarch juga mulai terbang menuju lawannya. Dewa Surgawi Abadi melepaskan raungan marah saat dia mengepalkan tinju ke dadanya sendiri. Cahaya hitam segera melonjak ke seluruh tubuhnya, dan semua paku tulang putihnya melesat keluar sebagai garis-garis cahaya putih untuk melawan proyeksi pedang yang mendekat. Pada saat yang sama, dia melemparkan perisainya yang rusak dengan kejam ke arah Raja Kumbang pemakan emas yang mendekat. Perisai tulang berubah menjadi roda cahaya abu-abu saat terbang di udara, sementara Dewa Surgawi yang abadi tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali beberapa ribu kaki jauhnya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Ledakan keras terdengar saat Raja Kumbang pemakan emas menghancurkan perisai tulang yang datang dengan tinjunya, lalu menerkam ke arah Dewa Surgawi Abadi di kejauhan dengan ekspresi dingin. Hati Dewa Surgawi Abadi tersentak saat dia melihat ke bawah ke kaki reformasinya sendiri, yang hanya kurang dari setengah beregenerasi, dan dia mengertakkan gigi saat dia berteleportasi ke tempat lain sekali lagi. Namun, Raja Kumbang pemakan emas tidak berniat membiarkannya pulih karena ia mengubah arah untuk terus mengejar targetnya. Dengan demikian, kebuntuan pun terjadi dalam bentuk pengejaran terus-menerus. Pada saat ini, Taoist San Quan akhirnya menyelesaikan hitungan 10, dan dia tercengang melihat Han Li masih hidup dan sehat, menilai dia dengan ekspresi dingin. Tidak mungkin. Bahkan tubuh yang abadi tidak akan mampu bertahan dari racun darahku, bagaimana mungkin kamu tidak terluka? Taoist San Quan berseru dengan panik. Kamu pikir racun darahmu yang remeh bisa menyebabkan kejatuhanku? Sungguh lelucon. Karena itu, cukup mengesankan bahwa ular kecil itu bisa menggigit kulitku, kata Han Li dengan senyum dingin, lalu menyodorkan telapak tangannya yang lain,
ke arah jari yang digigit. Garis darah hitam pekat segera dikeluarkan dari luka taring yang nyaris tak terlihat di ujung jari. Racun darah langsung dipaksa keluar dari tubuh Han Li. Pada kenyataannya, dengan konstitusi fisik Han Li saat ini, racun darah hanya akan menyebabkan dia sedikit tidak nyaman bahkan jika dibiarkan menyebar. Dia telah membudidayakan Chaotic Myriad Poison Body yang memberinya kekebalan terhadap semua racun, jadi racun darah ini secara alami tidak akan melakukan apapun padanya. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Huang Yuanzi setelah melihat ini, dan setelah melirik Dewa Surgawi Abadi, yang dikejar-kejar seperti anjing yang terluka oleh Raja Kumbang Pemakan Emas, ekspresi garang muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba menginjak satu kaki ke pintu raksasa di bawah kakinya. Pintu segera menghilang sebagai jejak cahaya redup, lalu tiba-tiba muncul kembali tepat di atas Han Li. Huang Yuanzi masih berdiri di atas pintu, dan dia merenggut salah satu tangannya sendiri sebelum meledakkannya menjadi awan kabut darah, yang dengan cepat menghilang ke dalam pintu raksasa di bawah. Sangat jelas bahwa dia akan melepaskan beberapa jenis teknik rahasia yang kuat, dan Han Li tentu saja tidak akan hanya berdiri dan menonton. Pandangan dingin melintas di matanya saat dia melemparkan pukulan dahsyat ke pintu raksasa. Begitu dia melakukannya, seluruh langit meredup saat ledakan tekanan spiritual yang tak terlihat melonjak ke arah Huang Yuanzi dan pintu besar itu dalam hiruk-pikuk. Tepat pada saat ini, Huang Yuanzi mengeluarkan teriakan melengking, dan benang merah cerah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulitnya sebelum menghilang ke pintu raksasa sebagai bayangan merah samar. Ledakan yang menggema terdengar saat ruang di mana pintu raksasa itu berada beriak seperti air, dan semburan tekanan spiritual yang luar biasa langsung melewati area itu, hanya menghilang setelah menyapu udara sejauh beberapa ribu kaki. Jadi ini adalah teknik ilusi, renung Han Li dengan sedikit keterkejutan di matanya, tetapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya saat dia membuat segel tangan, bersiap untuk melepaskan teknik rahasia untuk menghilangkan ilusinya. Dengan kemampuan mata rohnya dan indera spiritualnya yang luar biasa, yang sebanding dengan keabadian sejati, melepaskan teknik ilusi terhadapnya hampir mirip dengan bunuh diri. Namun, pada saat ini, suara Huang Yuanzi terdengar dari atas. Aku akan mengakui bahwa aku bukan tandinganmu, tapi apa manfaatnya bagimu untuk terlibat dalam masalah ini? Aku bersumpah sebelum perjalanan ini bahwa aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku membunuh King Yuanzi. Jika Anda bersedia pergi sekarang, saya bersedia menyerahkan sebagian besar barang saya sebagai kompensasi. Jika tidak, saya harus membawa Anda turun bersamaku. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku bersamamu dengan ilusi yang sangat kecil ini? Han Li terkekeh saat cahaya biru melintas di matanya, dan dia menyerang seperti kilat, mengancam untuk merobek bahkan ruang di depan dengan jari-jarinya. Raungan rendah terdengar saat cahaya 5 warna melintas dari tempat tangannya meraih, dan sosok humanoid merah muncul sebelum segera menghilang dalam sekejap. Han Li menarik tangannya dan memeriksanya untuk menemukan beberapa helai kain kuning dan bekas darah di ujung jarinya. Meskipun dia tidak berhasil menangkap Huang Yuanzi, dia juga tidak sepenuhnya gagal. Alis Han Li berkerut saat melihat ini, sepertinya sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Biarkan aku menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pintu keberuntungan 9 ilusi. Suara marah Huang Yuanzi terdengar dari atas, diikuti oleh ledakan nyanyian yang mendesak. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di hadapan Han Li, dan 9 pintu putih identik tiba-tiba muncul di tengah kilatan cahaya spiritual. Setiap pintu tingginya lebih dari 100 kaki dengan penampilan tembus pandang, dan begitu mereka muncul, mereka mulai melepaskan rune merah yang tak terhitung jumlahnya. Rune ini kemudian berubah menjadi manik abu-abu seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dipenuhi dengan benang merah tipis.
Selanjutnya, mereka mengeluarkan aura yang cukup mengancam bahkan untuk Han Li. Petir mayat yin hierarkis. Han Li menarik napas tajam saat mengidentifikasi manik-manik ini, dan dia segera membuat segel tangan, memunculkan benang biru yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah manik-manik ini. Petir mayat yin hierarkis dijiwai dengan jejak kekuatan kehancuran, dan bahkan Han Li tidak berani menghadapi begitu banyak dari mereka secara langsung. Namun, ada penundaan dalam meledakkan petir ini, dan itu cukup waktu baginya untuk mengirisnya dengan benang pedangnya. Sangat mengejutkan Han Li, benang biru itu mengenai manik-manik abu-abu, hanya untuk melewatinya secara langsung seolah-olah itu hanyalah ilusi belaka. Sedikit keheranan muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa manik-manik ini sebelum melepaskan benang pedang ini, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah tentangnya. Pikiran Han Li berpacu saat manik-manik terus terbang ke arahnya, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menarik salah satu manik-manik abu-abu yang jaraknya beberapa ratus kaki ke dalam genggamannya sendiri. Segera setelah manik itu bersentuhan dengan tangannya, telapak tangannya mulai memanas, dan ekspresinya berubah drastis saat merasakan ini. Ini bukan ilusi. Manik abu-abu meledak dengan keras di tangannya menjadi bola cahaya abu-abu, benar-benar membanjiri tubuhnya dalam ledakan kekuatan yang sangat besar. Raungan nyaring terdengar di dalam cahaya abu-abu, diikuti oleh dua tangan emas keunguan raksasa yang muncul sebelum dengan paksa merobek cahaya itu. Han Li kemudian melangkah keluar dari cahaya abu-abu sambil memancarkan cahaya keemasan keunguan, dan selain dari beberapa area tubuhnya yang telah hangus menjadi hitam, dia sama sekali tidak terluka. Begitu, jadi itu tidak benar hierarchical yin course lightning, itu hanya memiliki sekitar 1/10 dari kekuatan. Kamu delusi jika kamu berpikir sesuatu seperti itu dapat menyakitiku. Karena itu, teknik ilusi ini cukup menarik, Han Li berkomentar. Huang Yuanzi terdiam sejenak, seolah-olah dia telah terpana oleh betapa kuatnya tubuh fisik Han Li, tetapi dia kemudian berkata dengan suara yang kejam, jika satu tidak cukup, lalu bagaimana dengan 10? Bagaimana dengan 100? Begitu suaranya menghilang, semua manik-manik lainnya meluncur ke arah Han Li seperti badai yang sangat deras. Bodoh sekali. Aku sudah melihat teknik ilusimu, jadi melawannya akan menjadi tugas yang mudah. Segera setelah itu, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, diikuti oleh beberapa bola cahaya spiritual yang muncul. Bola cahaya ini kemudian berubah menjadi serangkaian proyeksi roh sejati, yang kemudian menghilang kembali ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, ukuran tubuh Han Li membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya keemasan keunguan, dan lapisan sisik emas muncul di kulitnya, sementara 4 lengan tambahan dan 2 kepala tambahan juga muncul dengan tanduk lurus pendek yang menonjol keluar dari masing-masing kepala. Han Li telah mengadopsi transformasi nirvana ketiganya. Aura menakutkan yang menyerang seseorang dengan rasa sesak napas segera meletus dari tubuhnya, diikuti oleh pedang-pedang roh surgawi yang mendalam muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya hijau. Dengan tidak lebih dari gelombang pedang biasa, rune 5 warna cerah yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak, dan lingkaran cahaya hijau tua meletus keluar dari tubuh Han Li sebelum menyapu ke segala arah bersamaan dengan fluktuasi hukum yang kuat. Detik berikutnya, lingkaran cahaya hijau tua berbenturan dengan manik-manik yang mendekat, dan semua manik-manik dengan cepat menjadi debu di tengah kilatan cahaya merah. Itu harta karun surgawi yang mendalam. Suara ketakutan Huang Yuanzi terdengar. Tepat pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah Han Li, dan mata iblis hitam pekat muncul di setiap gelabelanya. 3 mata iblis kemudian dengan cepat memeriksa 9 pintu putih sebelum Han Li tiba-tiba menyerang ke arah salah satu pintu dengan pedang panjang hijaunya. Proyeksi pedang hijau segera meluncur ke arah pintu itu, dan pada saat yang sama,
dia melepaskan serangkaian pukulan ke arah 8 pintu yang tersisa dengan tinjunya yang lain. Semburan gemuruh keras terdengar, dan bola cahaya keemasan meledak menjadi gelombang kejut emas yang kuat yang langsung membanjiri 8 pintu. Menghadapi serangan yang menakutkan ini, 8 pintu hancur tanpa bisa memberikan perlawanan apapun, dan 8 sosok humanoid tiba-tiba muncul dari dalam pintu yang hancur. Namun, mereka hanya berhasil berjuang sesaat sebelum mereka juga dihancurkan oleh gelombang kejut emas. Tepat pada saat ini, proyeksi pedang hijau memotong pintu terakhir menjadi 2 di tengah, dan sosok humanoid kuning mundur dengan panik sebelum menghilang ke udara tipis, lalu muncul kembali lebih dari 10.000 kaki dalam sekejap. "Bantu aku, Saudara San Quan. Klonku telah dihancurkan, jika kamu tidak membantuku sekarang, Ark." Sosok kuning itu tidak lain adalah tubuh asli Huang Yuanzi, dan suaranya tiba-tiba terpotong saat tangan emas keunguan besar merobek ruang di atasnya sebelum jatuh seperti kilat. Huang Yuanzi segera mencoba melarikan diri melalui teleportasi seketika, tetapi lapisan formasi perak tiba-tiba muncul di atas tangan emas keunguan, melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat yang luar biasa. Udara langsung mengencang di sekitar Huang Yuanzi, dan tidak hanya dia tiba-tiba tidak dapat memanfaatkan sebagian besar kekuatan sihirnya, dia juga benar-benar terpaku di tempat, seolah-olah seluruh ruang telah menjadi belenggu. Dia secara alami membatu oleh pergantian peristiwa ini, dan dia mengeluarkan raungan yang menggelegar sebelum menggosokkan kedua tangannya, lalu mengangkatnya bersamaan untuk mengirimkan seberkas cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas. Pada saat yang sama, cahaya spiritual dengan warna berbeda melintas dari tubuhnya, dan sekitar selusin harta dengan deskripsi berbeda juga muncul sebelum meledak satu demi satu. Jelas bahwa Huang Yuanzi membuat satu upaya putus asa terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedikit keraguan muncul di wajah Taois San Quan setelah mendengar teriakan minta tolong Huang Yuanzi. Sekarang Huang Yuanzi telah jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu, Taois San Quan akhirnya membuat keputusan, membuat segel tangan sebelum melarikan diri dari lembah sebagai seberkas cahaya 3 warna. Setelah hanya beberapa kedipan, dia menghilang ke kejauhan tanpa jejak. Sementara itu, telapak tangan emas keunguan raksasa mampu menerobos kekuatan besar yang dilepaskan oleh harta yang meledak dan garis-garis cahaya kuning, yang semuanya langsung hancur saat bersentuhan dengan tangan Han Li. Huang Yuanzi bahkan telah mengeluarkan sekitar selusin sari darah untuk melepaskan beberapa kemampuan kartu truf, tetapi semuanya sia-sia, dan dia hanya bisa melihat saat tangan emas keunguan terus turun seperti gunung yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, awan kabut merah meledak di udara, diikuti oleh bola cahaya kuning yang keluar dari bawah telapak tangan emas keunguan sebelum terbang beberapa ribu kaki jauhnya dalam sekejap. Di dalam bola cahaya kuning itu ada sosok mini berjubah kuning, itu tidak lain adalah Nas Chen Sol milik Huang Yuanzi. Hanya dengan mengeluarkan Nas Chen Sol-nya keluar dari tubuhnya sendiri, dia dapat melarikan diri dari segel spasial yang diberikan kepadanya oleh telapak tangan Han Li. Tentu saja, pada titik ini, dia telah menemukan bahwa Taois San Quan telah meninggalkannya, dan dia mengutuk pendeta Daois secara internal sambil membuat serangkaian segel tangan, bersiap untuk juga melarikan diri ke arah yang sama melalui teleportasi seketika. Tatapan dingin muncul di mata Han Li setelah melihat ini, dan dia menebaskan pedang panjang hijaunya ke udara lagi dengan sikap acuh tak acuh. Proyeksi pedang berbentuk bulan sabit hijau menyapu sebelum menghilang ke angkasa dalam sekejap. Nas Chen Sol di kejauhan baru saja menghilang ke udara tipis ketika fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan proyeksi pedang bulan sabit muncul kembali sebelumnya juga menghilang di tempat. Detik berikutnya, lolongan kesakitan terdengar, dan awan kabut merah tiba-tiba muncul. Di dalam awan kabut ada potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, tapi anehnya, semuanya melayang di udara bukannya jatuh dari langit.
Sebuah bola api merah tiba-tiba meluncur dari kejauhan, meledak di dalam awan kabut merah untuk melepaskan hamparan luas api yang menghanguskan yang membakar segala sesuatu dalam area seluas sekitar 1 akre menjadi abu. Itulah akhirnya. Pintu keberuntungan 9 ilusi itu agak menyebalkan, aku bahkan terpaksa menggunakan fisik nirvana suciku untuk melawannya. Sayang sekali bahwa Daois San Quan bisa kabur, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia dengan cepat kembali ke bentuk manusianya, lalu melemparkan pandangan dingin ke arah tempat Daois San Quan melarikan diri. Dia kemudian mengangkat tangan sebelum membuat gerakan meraih, dan gelang penyimpanan putih bersih muncul dari udara tipis sebelum terbang ke genggamannya dalam sekejap. Dia dengan cepat memeriksa isi gelang penyimpanan dengan indera spiritualnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia menyimpan gelang itu sebelum mengalihkan pandangannya ke medan perang lainnya. Di tanah dekat sebuah gunung kecil beberapa puluh kilometer jauhnya, ada sebuah gunung kecil yang dibangun dari anggota badan dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, sementara darah mengalir seperti sungai melalui daerah itu. Raja Kumbang pemakan emas melayang di atas gunung daging, memegang kepala berbulu seukuran kepalan tangan. Kepala itu jelas milik Dewa Surgawi Abadi, tetapi untuk beberapa alasan, itu telah menyusut secara signifikan. Dewa Surgawi Abadi ini memiliki tubuh abadi, tetapi tumpukan daging itu sama sekali tidak responsif, jadi dia jelas telah benar-benar dibunuh oleh Raja Kumbang pemakan emas. Kemarilah, Jin Tong, Han Li menginstruksikan sambil tersenyum. Raja Kumbang pemakan emas segera melakukan apa yang diperintahkan, mengambil langkah maju untuk menghilang di tempat, lalu muncul kembali di samping Han Li di tengah ledakan fluktuasi spasial. Bagus sekali. Makhluk dengan tubuh abadi cukup tangguh, tetapi begitu kamu memenggalnya, kemampuan regeneratif mereka akan sangat berkurang, dan kamu akan dapat membunuh mereka dengan mudah setelah kamu memaksa Nas Chen Soul mereka keluar dari tubuh mereka. Sepertinya kamu mengetahuinya sendiri, Han Li memuji sambil melirik kepala Immortal Heavenly Lord. Raja Kumbang pemakan emas mengulurkan busur ke arah Han Li setelah mendengar ini, lalu tiba-tiba melemparkan kepalanya ke arah Han Li di samping gelang penyimpanan hitam. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia menarik kedua benda itu ke dalam genggamannya sendiri. Namun, dia hanya melirik sekilas ke kepala sebelum membuangnya, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir emas yang tebal untuk mereduksi kepala menjadi kehampaan.